Bisa. Baik, kita mulai dengan salam buka kita. Merdeka. Merdeka. Gini, ini saya mohon izin ya buat forum karena nanti jam 7 ini saya mau ada live Zoom dengan Metro TV. Jadi mungkin sekitar break dulu gitu ya, 15-20 menit gitu. Ya, saya minta waktunya buat teman-teman. Nanti setelah itu kita akan dengarkan perasaan dari Bob. Oke, baik, tadi sudah diulas dengan sangat baik ya oleh Bung Rauf tentang Tan Malaka. Nah, pertanyaan pertama, kenapa kita perlu mengkaji tokoh-tokoh seperti Tan Malaka? Seperti sebelumnya kita membahas tentang Bung Karno. Nanti kita akan membahas juga dengan tokoh-tokoh di Republik yang lain. Kalau merefleksikan aktivitas kita sekarang, itu sebetulnya apa yang sedang kita lakukan ini adalah suatu aktivitas yang sifatnya revolusioner. Kenapa dianggap sebagai suatu aktivitas revolusioner? Saya sebelumnya membaca tentang apa itu makna dari revolusi yang diulas oleh seperti Friedrich Engels, terus Walter Benjamin dari filsuf dari Jerman. Dia bilang bahwa revolusi itu sebetulnya bisa dimaknai sebagai suatu proses yang disebut radical break. Jadi ketika satu lokomotif sejarah, kita ibaratkan suatu proses politik itu dalam proses kemajuan itu adalah lokomotif sejarah yang ternyata lokomotif ini sudah berjalan menyimpang dari rel, mengalami derail, maka kemudian usaha revolusi adalah usaha bagi setiap penumpang yang ada di dalamnya untuk memencet atau menarik tombol brake, mengerem, radical brake. Nah, selanjutnya dalam proses radical brake ini, untuk menghentikan proses sejarah yang salah arah ini, tindakan selanjutnya adalah seperti diutarakan oleh Walter Benjamin sebagai the tiger leaps into the past. The tiger leap into the past. Artinya lompatan harimau ke belakang, ke masa lalu untuk meneruskan tradisi-tradisi politik dan langkah-langkah politik revolusioner yang tertunda atau yang belum selesai. Jadi kalau kata Bung Karno itu revolusimu belum selesai. Nah, itu adalah makna tentang revolusi. Makna bagaimana kita menarik kembali suatu proses sejarah yang menyimpang dari arahan-arahan program revolusioner. Yang itu dilakukan dengan kembali untuk menoleh ke belakang dalam rangka melanjutkan tradisi-tradisi revolusioner, jalan-jalan revolusioner yang belum selesai, yang tertunda untuk kembali dijalankan. Itulah kenapa kita membaca Tan Malaka sekarang. Dan dalam konteks pembacaan terhadap Tan Malaka, ini buku yang sangat penting karena kalau kita baca tentang berbagai macam teks-teks dan literasi-literasi sejenis yang muncul sampai tahun 1925, pada waktu itu perdebatan ruang publik intelektual di Indonesia baru sampai pada tahapan apa yang kita pilih, otonomi nasional kah, tetap di bawah pemerintahan kolonial Belanda, atau kita memperjuangkan suatu bangsa baru, suatu retakan sejarah baru untuk memisahkan diri dari Belanda dengan nama Indonesia. Jadi kata Indonesia itu masih menjadi ide, dan Tan Malaka ini mendobrak, melakukan terobosan sejarah, terobosan intelektual dengan memberikan pemaknaan seperti inilah Republik Indonesia yang hendak kita perjuangkan. Tadi yang sudah diutarakan oleh Bung Rauf tentang bagaimana program ekonomi, bagaimana program sosial, bagaimana kemudian nasib dan posisi buruh, bagaimana kemudian kita memaknai, kita memberikan posisi terhadap militer dan lain sebagainya. Jadi poin itu yang penting. Nah, dalam konteks ini, ketika Tan Malaka menerbitkan Narda Republik Indonesia di Kanton pada tahun 1925,
buku ini kemudian menjadi sejarah. Karena kemudian buku ini menginspirasikan tokoh-tokoh pendiri Republik kita, Bung Karno dan Bung Hatta, untuk meneruskan jalan apa yang hendak diperjuangkan, negara seperti apa yang diperjuangkan ketika kita memaknai Republik Indonesia. Jadi kalau istilah anak Gen Z sekarang, dengan tentunya dengan makna yang progresif, dengan makna yang konstruktif, Bung Karno dan Bung Hatta itu setelah membaca Narda Republik, mereka mengalami FOMO, fear of missing out. Jadi kalau Bung Karno dan Bung Hatta itu tidak meneruskan atau tidak mengimbangi apa yang diuraikan oleh Tan Malaka, dia ketinggalan. FOMO. Kenapa FOMO? Coba kita lihat. Tahun 1925, Tan Malaka menulis Narda Republik Indonesia, menuju Republik Indonesia. Selanjutnya, tahun 1928-29, Bung Hatta menulis ke arah Indonesia merdeka. Menuju Republik Indonesia, Tan Malaka, Bung Hatta ke arah Indonesia merdeka. Bung Karno tahun 1934 menulis mencapai Indonesia merdeka. Dan itu bicara tentang apa kontennya, seirama dengan apa yang diutarakan oleh Tan Malaka. Situasi kondisi objektif di internasional, situasi kondisi objektif dalam skala domestik, bagaimana kemudian dialektika politik antara kekuasaan, imperialisme dengan kekuatan kaum bawah, kaum marhaen, dan apa yang hendak dicapai ketika dan cara untuk mencapai semua itu. Alurnya seperti itu. Jadi ini memang satu buku yang mengawali suatu proses perjalanan politik dari para pendiri Republik Indonesia untuk mencapai Republik Indonesia itu sendiri. Nah, selanjutnya, meskipun buku ini tahun 1925 dan pemberontakan PKI 1926, dengan membaca buku ini kita paham dan mengetahui mengapa Tan Malaka mengutarakan pemberontakan PKI 1926 itu terburu-buru, tidak siap dengan membaca analisis dari Tan Malaka. Nah, buku ini, Tan Malaka ini, menuju Republik Indonesia ini, dia berangkat dari suatu proses yang apabila kita lihat pada masa lalu, itu merupakan analisis yang tajam dan mendobrak kerangka intelektual tentang bagaimana memaknai kondisi-kondisi yang berlangsung di Indonesia. Dia berangkat, paragraf pertama, pembukaan pertama, itu menegaskan bahwa tidak ada sejarah Indonesia yang berdiri sendiri. Tan Malaka bicara bahwa sejarah Indonesia itu selalu terhubung dengan totalitas sejarah dunia. Dan sejarah dunia itu kemudian dibentuk oleh bagaimana dinamika dan dialektika politik disumbangkan juga oleh Indonesia. Nah, dari sini Tan Malaka mengutarakan bahwa apa yang sedang berlangsung pada tahun 1925. Pada tahun 1925 itu adalah tahun ketika yang berlangsung sekitar 5-6 tahun setelah Perang Dunia Pertama. Dan dalam kondisi itu yang terjadi adalah proses pembentukan ulang reformulasi kapitalisme, di mana dunia sedang mengalami proses mimpi-mimpi dan harapan-harapan tentang revolusi pada waktu itu sedang melemah. Karena kalau misalnya kita lihat bahwa Perang Dunia Pertama melahirkan revolusi sosialis pertama di dunia pada waktu itu dengan kemenangan Bolshevik yang kemudian diutarakan oleh Lenin. Nah, Tan Malaka dalam buku ini menjawab, ketika saat revolusi, harapan tentang kondisi dan situasi revolusioner sudah tidak menguat, apa yang harus dijalankan oleh kalangan proletar dalam perspektif politik Tan Malaka, dan apa yang harus diperjuangkan oleh bangsa Indonesia. Nah, di sini dia mengutarakan pada Perang Dunia Pertama
itu ketika terjadinya blok pemenang Perang Dunia Pertama, itu ada Italia, ada Inggris, dan lain sebagainya, berhadapan dengan kehancuran Turki Utsmani, kalahan Jerman, dan lain sebagainya. Nah, dalam kondisi pembenahan ulang kapitalisme ini, maka yang berlangsung adalah suasana recovery ini menghasilkan di mana kucuran-kucuran kapital itu sudah masuk ke negeri-negeri jajahan. Situasi-situasi yang tidak baik untuk suatu perubahan yang sifatnya revolusioner. Dan pada saat yang bersamaan di Indonesia, di domestik sendiri, di Hindia Belanda, suatu uraian atau perubahan ulang menuju kondisi-kondisi yang sedang berlangsung di Indonesia seiring dengan pembenahan imperialisme dan kapitalisme, itu kemudian membentuk suatu proses di mana ilusi tentang politik etnis itu berganti dengan rezim politik yang berbasis pentungan dan represi bagi gerakan-gerakan anti kolonialisme dan anti imperialisme. Apa yang harus dilakukan menurut Anda? Dia juga kemudian mengevaluasi kembali kenapa situasi dan kondisi revolusioner bagi negeri-negeri jajahan, bagi perjuangan anti imperialisme tidak tercapai. Dia bilang ada yang melakukan jalan yang menghambat situasi revolusioner itu tidak tercipta. Apa itu yang menghambat? Yaitu politik dari kalangan sosial demokrasi di Eropa, kaum sosdem. Kenapa kemudian mereka jadi hambatan? Karena pada saat Perang Dunia Pertama berlangsung dan setelahnya, kaum sosdem ini kemudian mengikuti arahan-arahan kaum imperialis borjuis di negara-negaranya dengan cara mendukung perang. Padahal dalam perspektif revolusioner yang diharapkan adalah terjadinya persatuan dari kekuatan-kekuatan buruh untuk menempatkan Perang Dunia Pertama ini sebagai momen menghantam imperialisme. Nah, kira-kira gitu. Kenapa Tan Malaka kemudian dalam konteks ini mengkritik posisi dari kalangan sosial demokrasi? Dan di situ juga kemudian yang menarik ya, kalau kita lihat sebelum Republik Indonesia, ini ada hal yang menarik, di mana kemudian Tan Malaka ini berdialog dengan Lenin, langsung berhadapan-hadapan face to face. Gitu. Lenin ketika saat itu berbicara tentang problem yang disebut national and colonial question, pertanyaan-pertanyaan bagi perjuangan nasional dan perlawanan anti kolonial. Dia mengutarakan, Lenin mengutarakan bahwa dalam kondisi di mana kemudian tatanan kapitalisme yang muncul ini tidak matang, dan dalam kondisi-kondisi ketika orientasi seperti apa yang harus diperjuangkan, perjuangan sosialisme kah atau perjuangan nasionalis? Lenin menjawab pada waktu itu pentingnya aliansi antara kekuatan-kekuatan front nasional, antara kekuatan-kekuatan aliansi di antara kelompok-kelompok baik proletar dan non proletar. Mas, sebentar saya lagi ada video. Saya mana tadi? Aliansi, kemudian front nasional, aliansi. Gitu. Nah, yang didebat oleh Tan Malaka dan yang menunjukkan bahwa dia tidak mentah-mentah mengunyah pandangan Leninis itu adalah pada poin bagaimana Lenin memaknai pan-Islamisme. Lenin memaknai pan-Islamisme sebagai kekuatan konservatif yang akan menghalangi perjuangan kebebasan nasional. Kata Tan Malaka, yang dipahami oleh Lenin itu adalah Islam model Turki Utsmani dan kalangan-kalangan kaum kontrarevolusioner, pengalaman dia di Eropa Timur dan lain sebagainya. Kata Tan Malaka, itu beda sama kami di Jawa. Kami di Jawa yang disebut sebagai pan-Islamisme itu bukan mengembalikan khalifah. Pan-Islamisme adalah ekspresi kalangan-kalangan terjajah di Indonesia untuk memperjuangkan semangat anti-imperialisme. Dan itu kemudian konkret karena apa? Karena memang kalau nggak ada syarikat Islam, ya nggak ada yang disebut sebagai SI Merah, nggak ada perjuangan PKI segala macam. Nah disinilah kemudian dalam rumusan, ketika kita belum baca rumusan
tentang negara Republik Indonesia menurut Tan Malaka itu adalah jangan kita memimpikan tanpa melihat basis kondisi objektif. Bicara tentang diktator proletariat, bicara tentang negara sosialis yang hanya berbasis pada proletar, bukan. Karena apa? Bagaimana mungkin memimpikan diktator proletariat, negara sosialisme yang revolusioner, kita nggak punya perdagangan umum, kita nggak punya industri, kita nggak punya kelas-kelas buruh, kelas-kelas tani, bahkan kelas-kelas religius yang kuat. Gitu. Sehingga rumusannya yang dibangun adalah program Front Nasional. Front Nasional yang kemudian mengarah pada revolusi Republik Indonesia ini. Yang kemudian program-program aksinya, kalau Republik Indonesia dibangun, harus ada persatuan antar kelas. Nah, disinilah sebetulnya Soekarno juga bicara yang sama gitu, dengan tujuannya tentang revolusi Indonesia yang kemudian dia bicara tahapan revolusi. Jadi istilahnya itu yang ini banyak salah paham bahwa persengketaan Tan Malaka dan Soekarno itu bukan hal yang pokok. Persengketaan Tan Malaka dan Soekarno itu adalah pada level strategi. Bagaimana menghadapi Jepang, bagaimana setelah kemerdekaan, tapi bukan pada sifatnya yang fundamental. Karena sebetulnya seperti yang saya pernah utarakan dalam isu sebelumnya, ibaratkan Malaka itu adalah sosialisme 1.0, Soekarno itu sosialisme 2.0. Fondasi marhaennya dari Soekarno itu apa ya? Standing on the shoulder of the giant, berdiri di atas pundak raksasa dari gagasan Tan Malaka. Kalau kita melihat dalam proses sejarah. Nah, di sini saya mau menjawab mengapa kemudian kita bisa membaca kritik Tan Malaka terhadap pemberontakan PKI dan akhirnya dia membentuk namanya PARI. Karena pemberontakan PKI itu justru berada dalam kondisi yang sedang melemah PKI. Dia sedang mengalami split yang besar dengan Syarikat Islam. Dia sedang pelan-pelan mengecil kondisinya, sehingga yang disebut sebagai, misalnya kalau dikatakan analisis Marxis berbasis pada politik berbasis pada garis massa yang mana? Massa yang terpecah belah? Enggak. Kalau kita bisa rumusan tentang massa dalam konteks pembentukan Front Nasional, pembentukan tentang Republik Indonesia sebagai aliansi kelas bersama, itu adalah massa itu terbentuknya kekuatan yang kecil-kecil itu, kekuatan kelas-kelas yang sedang mengecil, yang masih mengecil dalam suatu persatuan nasional. Nah, itu sebetulnya yang juga dibilang Soekarno tentang marhaen, aliansi kelas. Nah, di sini kita bisa mempertautkan, bicara tentang fondasi, apa itu makna yang bisa kita pelajari dari Narda Republik Indonesia Tan Malaka, dan apa hubungannya dengan ketika kita memahami dalam perspektif tradisi intelektual Soekarno. Kira-kira begitu dari saya. Terima kasih. Merdeka. Tapi kita istirahat dulu apa ya? Siap. Saya